Ya, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan email tutorial. Oke ya, pada kesempatan ini saya akan membahas materi tentang cara menentukan hasil perkalian skalar ya antara dua vektor. Oke, perhatikan. Nanti kita bahas dua soal ya agar kalian tahu cara menyelesaikan soal ini. Oke, langsung saja. Misalkan gini ya. Jika kita punya vektor A gitu ya. Vektor A misalkan ini. A1, A2, A3 dan vektor B itu adalah B1 gitu ya, B2, kemudian B3. Nah, perkalian skalar antara vektor A dan B saya tulis dengan gini ya, A dot B gitu ya. Itu didefinisikan atau digunakan cara perkalian berikut. A1 dikalikan B1 gini ya, A1 kali B1 ditambah A2 dikalikan B2 ditambah A3 dikali B3. Jadi perkalian ini ya, A1 B1 ditambah A2 B2 kemudian A3 B3. Oke, sekarang saya misalkan punya ini ya, vektor A. Vektor A itu misalkan minus 1 5 2. Kemudian vektor B gitu ya, itu sama dengan 0, minus 3, 4. Kemudian vektor C itu misalkan ini minus 2, 3, 1 gitu ya. Nah, perkalian dot A kali B, perkalian skalar antara A dan B gitu ya, A dot B itu langsung aja dengan menggunakan rumus ini, kalikan minus 1 dengan 0, minus 1 dengan 0 ditambah 5 kali minus 3 ditambah lagi 2 kali 4 gini ya. Nah, sehingga diperoleh minus 1 kali 0 itu 0 ditambah minus 15 gitu ya, ditambah 8. Nah, diperoleh berapa hasilnya? Minus 15 ditambah 8 itu adalah minus 7. Oke, sekarang kalau A dot C gini ya, perkalian skalar A dan C, berarti A ini ya dengan C. Nah, kalikan saja minus 1 dikalikan dengan minus 2 ditambah 5 dikalikan dengan 3 kemudian ditambah berapa? 2 dikalikan 1. Berarti ini 2 ditambah 15 ditambah 2 gitu ya. Hasilnya adalah 19. Oke, gitu ya. Nah, sekarang yang B dot C, perkalian skalar antara B dan C. Berarti ini ya, 0 dikalikan minus 2 ditambah minus 3 dikalikan dengan 3 ditambah 4 dikalikan 1. Nah, 0 kali minus 2 itu 0 ditambah minus 9 ditambah 4 gitu ya. Hasilnya adalah minus 5. Oke, gitu ya. Paham ya? Oke, sekarang soal yang nomor 2. Ya, misalkan saya punya ini ya, vektor U itu sama dengan 2, 3, minus 2. Kemudian vektor V itu sama dengan X gitu ya, X 1, minus 4. Kemudian vektor W itu sama dengan minus 5, 2X, dan 3 gitu ya. Nah, kita akan mencari variabel X yang belum diketahui jika perkalian skalarnya diketahui. Misalnya gini, ada perkalian U kali V ya, perkalian skalar U dan V itu sama dengan 5 gitu ya. Tentukan nilai X nya. Nah, gitu ya. Nah, berarti U kali V gitu kan, U kali V, tadi saya tulis dulu U nya ini ya, 2, 3 minus 2 dot X 1 minus 4 gitu ya, itu sama dengan berapa?
2 kali X itu 2X gitu ya, ditambah 3, kemudian minus 2 dikali minus 4 berapa? Ya 8 gitu ya. Langsung aja saya tulis 8 itu harus sama dengan 5 gitu ya. Sehingga 2X itu sama dengan berapa? Ini 11 ya. Oke, 5 ini 11, kita pindah ruas menjadi 5 dikurangi 11. 2X itu sama dengan minus 6, X sama dengan minus 3 gitu ya. Nah sekarang kalau soalnya ini diketahui U dot W itu sama dengan 14 gitu ya. Nah U nya berapa? Kita tulis U nya itu 2, 3, minus 2, W nya berapa? Minus 5, 2X, kemudian 3. Itu sama dengan 14 ya. Berarti kita hitung dulu. 2 dikalikan minus 5 itu adalah minus 10. 3 kali 2X berapa? Ya 6X. Kemudian minus 2 dikalikan 3 minus 6. Harus sama dengan 14 gitu ya. 6X. Ini hati-hati, minus 10 minus 6. Berarti minus 16 sama dengan 14. 6X sama dengan 14 ditambah 16 gitu ya. Nah diperoleh 6X itu sama dengan 30. Nah akhirnya ketemu X sama dengan berapa? 30 kita bagi 6 ya. Hasilnya adalah 5. Oke ya, paham? Nah satu kali lagi, misalkan ini diketahui V dot W gitu ya, itu sama dengan minus 15 gitu ya. Nah berarti V nya kita tulis dulu X 1 minus 4 gini ya. W nya itu minus 5, ini 2X, ini 3. Oke, kalau kita hitung X kali minus 5 berapa? Ya minus 5X gitu kan. Ditambah 1 kali 2X itu 2X, minus 4 dikali 3 ya minus 12, itu harus sama dengan minus 15 gitu ya. Nah minus 5X ditambah 2X itu adalah minus 3X dikurangi 12 sama dengan minus 15 gitu ya. Oke ya, paham? Nah sekarang perhatikan, kalau ini minus 3X ini sama dengan minus 15, kita pindah ruas ditambah ya 12 ya, sehingga minus 3X itu sama dengan minus 3. X sama dengan berapa? Minus 1 gitu ya. Maaf, minus berarti 1 gitu ya. Nah jadi kesimpulannya untuk nomor 3 ini nilai X nya itu adalah 1. Oke ya, begitu. Sudah paham ya cara melakukan perkalian skalar 2 vektor? Ya, demikianlah tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.